Kemudian yang terakhir adalah risk management proses. Ini yang paling terlihat sebenarnya, risk management proses. Karena ini yang menunjukkan aktivitas manajemen risiko itu sendiri. Aktivitas yang perlu dilakukan itu seperti apa dalam penerapan manajemen risiko. Di sini, di kerangka proses ini, ada yang namanya komunikasi dan konsultasi, kemudian menentukan ruang lingkup, konteks, dan kriteria. Nah, kriteria risiko, nanti ada tahapannya, bagaimana cara menentukannya, apa sih likelihood, apa sih impact. Nah, nanti menjadi bagian dari proses di sini. Oke. Kemudian ini nih, seolah-olah kalau kita lihat gambarnya itu komunikasi dan konsultasi, pemantauan dan peninjauan, pencatatan dan pelaporan, itu seperti panah yang mengarah pada yang di tengah ini, penilaian risiko. Nah, ini proses yang paling penting sebenarnya dalam melaksanakan penerapan manajemen risiko yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Dalam seri webinar yang ketiga, yaitu implementasi risk management proses berbasis ISO 31000, saya akan menunjukkan template yang biasa digunakan secara best practice untuk menjalankan proses manajemen risiko ini, khususnya bagian risk assessment. Ini kertas kerja yang biasanya digunakan seperti apa sih? Nah, tentunya sebenarnya beda perusahaan, beda kertas kerjanya. Tapi ada hal-hal atau prinsip-prinsip yang sama yang tetap menunjukkan di template-nya itu ada identifikasinya, ada identifikasi risikonya, ada analisis risikonya, ada evaluasi risikonya. Salah satu perspektif nanti di identifikasi risiko atau di penilaian risiko itu nanti ada yang disebutkan inherent risk dan residual risk. Apa sih itu? Nah, itu nanti akan saya bahas detail di seri webinar yang ketiga mengenai ISO 31000 2018. Oke. Kemudian ada perlakuan risiko. Seperti apa sih perlakuan risiko? Mungkin kita taunya ada 4. Ada perspektif lain, ada yang kelima. Apa itu yang kelima? Ikuti nanti di webinar saya di seri ketiga, bisa kita ulas mengenai perlakuan risiko. Kemudian ada pencatatan dan pelaporan. Nah, di 2009 ini tidak eksplisit di arsitekturnya, hanya ada di teks. Tapi di sini ditegaskan kembali bahwa yang namanya proses manajemen risiko itu sangat penting melakukan pencatatan dan pelaporan. Nah, salah satu penerapan dari pencatatan adalah adanya risk register. Nah, itu salah satu pencatatan mengenai risiko, baik risiko yang telah lalu yang pernah dialami maupun risiko yang mungkin akan dihadapi dalam periode ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan misalkan. Kemudian ada pemantauan dan peninjauan. Nah, bagaimana ISO 31000 2018 itu memberi guideline pemantauan dan peninjauan? Nah, ada dibahas di sini. Nah, proses manajemen risiko sebenarnya bukan hanya unit manajemen risiko sendiri yang melaksanakan, tapi dalam setiap departemen, setiap bagian, setiap bidang, kemudian di setiap proses, di setiap proyek, itu ada manajemen risikonya. Makanya nanti dalam prosesnya penerapan manajemen risiko itu tidak cukup kalau sebuah organisasi hanya punya satu pedoman, yaitu pedoman manajemen risiko. Tapi harus punya pedoman-pedoman pendukung lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko. Yang memang itu tidak bisa disatukan dalam satu pedoman manajemen risiko karena dia menangani hal yang lebih khusus, maka dia menjadi pedoman pendukung yang penting dimiliki oleh sebuah organisasi. Boleh saya sebutkan misalkan pedoman mengenai business continuity management atau business continuity plan. Bagaimana melakukan business impact analysis, kemudian merumuskan BCP-nya, kemudian action-nya seperti apa. Nah, ini menjadi pedoman tersendiri yang mendukung pedoman manajemen risiko yang lebih general atau yang lebih high level.
yang namanya business continuity management itu sangat terasa ketika pandemi sekarang ya. Terlihat negara mana sih yang nggak punya BCM atau yang BCM-nya belum matang ketika terjadi pandemi? Perusahaan mana sih yang BCM-nya belum matang? Nah, terlihat dari bagaimana negara, sebuah organisasi, sebuah perusahaan itu menghadapi pandemi ini di awal-awal. Nah, mungkin masih terlihat sampai sekarang. Nah, itu salah satu pendukung dari pedoman manajemen risiko yang diperlukan dalam melakukan proses pengelolaan risiko. Ini terakhir yang saya bahas di malam hari ini. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya persilahkan jika ada yang mau ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya.